Ya, selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas satu hari lagi di mana kita masih bisa dapat beribadah bersama dan kita bisa sama-sama memuji Tuhan, kita bersama-sama bisa berdoa bersama, dan kita juga bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sudah di dalam era pandemik ini, kita masih harus untuk mendoakan untuk dunia ini. Khususnya kita melihat jumlah mereka yang terjangkit semakin lama semakin banyak, dan kita melihat khususnya di Indonesia sudah sampai kepada 16.000 orang yang terjangkit. Dan kita tidak pernah tahu siapa yang akan terjangkit. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan harus meninggalkan dunia ini karena COVID-19. Dan kita tidak pernah tahu apakah siapa yang bisa sembuh dari semuanya itu. Saudara, yang kita tahu adalah hidup adalah kesempatan. Yang kita tahu adalah hidup adalah dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan hidup bukan selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan akan hidup, ada batas yang Tuhan berikan. Tapi bagaimana kita menghargai, bagaimana kita memaknai, dan bagaimana kita menghidupi satu kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Maka saudara, hari ini kita akan melanjutkan eksposisi kita, yaitu dalam pengkhotbah, dan hari ini kita akan masuk dalam pengkhotbah pasal yang ketiga. Dan dalam pengkhotbah yang ketiga, kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita mengerti perspektif waktu untuk memahami segala apa yang kita lihat, segala apa yang kita imani, dan segala apa yang menjadi sebuah realita di masa depan, dan bagaimana kita memahaminya dalam perspektif yang benar. Saudara, sebelumnya kita turun kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami percaya hidup adalah anugerah Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, hidup adalah begitu spesial di saat Tuhan memberikan makna yang indah di dalam kehidupan kami. Tanpa Tuhan yang menganugerahkan makna, maka kami semua pasti akan kehilangan jalan. Kami pasti akan kehilangan akan pengertian. Kami pasti akan kehilangan apa yang namanya satu kehidupan yang kami dapat syukuri. Karena semuanya jika Tuhan tidak menganugerahkan, kami semua akan hidup di dalam kepesimisan. Tuhan, tolonglah kami khususnya dalam era pandemik ini, yang kami cenderung hidup pesimis, yang kami cenderung hidup begitu kecil hati, di mana kami cenderung untuk hidup untuk menyalahkan Tuhan di dalam setiap kesulitan, kesusahan, maupun di dalam setiap problem yang ada. Tuhan, mohon kedewasaan iman diberikan bagi kami. Mohon akan setiap kami dapat lebih lagi mempertanggungjawabkan hidup kami yang kami hidupi ini dengan pengertian yang benar di dalam Engkau. Karena tanpa pengertian yang benar, kami pasti salah menghidupi kehidupan ini. Mohon Tuhan berbelas kasihan bagi kami. Mohon Tuhan yang campur tangan di dalam setiap perenungan kami. Kami tahu hidup kami hanya satu kali di dunia ini. Dan mohon Tuhan yang bukakan kami untuk bagaimana kami melihat segala sesuatunya dengan benar menurut standar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami. Kami serahkan waktu kami ke depan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, minggu lalu kita sudah memasuki akan satu pembahasan tentang apakah kehidupan kita ini berarti. Is our life meaningless? Atau is our life meaningful? Saudara, kita melihat kehidupan kita ditentukan oleh apa untuk supaya bisa menjadi meaningful? Hidup kita ditentukan oleh apa sehingga hidup kita menjadi sebuah kehidupan yang meaningless? Saudara, pada saat kita melihat pengkhotbah menuliskan akan satu realita bagaimana segala sesuatu itu adalah hal yang tidak akan pernah selesai di dalam pengertian memahami awal dan akhirnya. Saudara, kita tahu bahwa hidup untuk apa? Hidup berjuang untuk apa? Dan hidup dijalankan untuk makna apa? Saudara, di dalam pengkhotbah pasal yang pertama dan pasal yang kedua, kita sudah membahas akan poin-poin yang begitu panjang. Bagaimana kita berusaha mengejar profit, tapi akhirnya kita mengalami akan satu keterbatasan untuk melihat bahwa profit yang kita kejar rupanya bukan profit yang paling profitable. Maka pada saat kita melihat bagaimana kita memandang waktu kita hidup ini, dan bagaimana kita memandang segala sesuatunya dengan cara pandang yang sungguh-sungguh benar, khususnya berasal dari Tuhan. Maka hari ini saya akan men-sharingkan akan 3 perspektif yang pengkhotbah mau ajarkan kepada kita. Melalui pasal 3,
kita mau belajar 3 perspektif yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk bagaimana kita memandang segala sesuatunya di dalam konsep waktu yang benar. Saudara, mari kita bersama-sama mengawalinya dengan poin yang pertama, yaitu pengkhotbah mau mengajak kita untuk melihat sekeliling kita. Dia mau mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan kita semua. Maka pertama saya mengajak saudara untuk membaca ayat 1 sampai ayat 8. Maka dalam pasal 3 ini saya akan mengajak saudara melihat 3 bagian. Bagian yang pertama, saya mengajak saudara untuk membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Dan mari kita mengambil kitab suci kita, dan mari kita bersama-sama membacakan ayat pertama sampai ayat yang ke-8 untuk menjadi poin pertama kita, untuk kita belajar tentang perspektif memandang segala sesuatu dalam kehidupan kita. Pengkhotbah pasal yang ketiga, kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita membaca bersama-sama bagian ini. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Saudara, ini adalah perspektif pertama yang pengkhotbah mau tunjukkan kepada kita melalui pengkhotbah pasal 3, yaitu bagaimana kita melihat bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita itu ada masanya. Di dalam kehidupan kita semua itu ada waktunya. Dan di dalam waktu di dalam kehidupan kita ini, kadang-kadang adalah waktu yang begitu terbatas untuk kita bisa untuk kerjakan. Di saat kita masih hidup, kita bisa mengerjakan banyak hal. Tapi ada waktunya kita tidak lagi bisa mengerjakan semuanya itu. Di mana kita sudah punya akan waktu untuk kita bisa melakukan sesuatu yang berguna, tapi ada waktu kita tidak bisa melakukan meskipun itu berguna. Maka ini adalah sebuah keterbatasan hidup, bahwa hidup itu ada masanya. Dan waktu hidup ada masanya, saudara. Di sini kita melihat bahwa Tuhan menyatakan masa itu bukan hanya sekedar di dalam satu kegiatan, tapi dari waktu saudara lahir sampai kepada waktu saudara mati. Kita melihat bagaimana from start point until the end point. Kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan bahwa kita memiliki keterbatasan masa di situ. Saudara, kita percaya bahwa segala sesuatu butuh pengertian yang benar. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengenali keterbatasan tersebut. Bagaimana kita belajar untuk memaknai akan keterbatasan tersebut. Dan bagaimana kita memahami masa-masa seperti ini. Saudara, di era pandemik ini kita melihat bagaimana banyak sekali orang-orang yang jatuh di dalam satu pengertian yang salah. Di mana mereka banyak mengalami pandemik ini dan mereka marah. Kenapa, saudara? Karena mereka terbiasa melakukan segala sesuatu yang mereka anggap adalah sesuatu yang meaningful. Mereka memperoleh uang dari pekerjaan mereka. Mereka berusaha untuk bisa menolong orang lain melalui setiap kegiatan mereka face to face. Dan mereka berusaha untuk bagaimana menjalankan rencana Tuhan melalui akan pelayanan mereka. Tetapi akhirnya kita juga melihat era pandemik ini membatasi setiap ruang gerak mereka. Berapa banyak bisnismen yang hari ini kehilangan miliaran dolar maupun miliaran rupiah di dalam bisnis mereka di dalam beberapa bulan saja. Berapa banyak mereka yang selama ini sehat-sehat saja, tetapi ada terbatasan yang ada sehingga di dalam waktu-waktu ini, dalam beberapa bulan ini, ada yang tiba-tiba meninggal dunia, padahal mereka selama ini sehat.
Dan begitu banyak orang-orang yang selama ini percaya Tuhan, tapi justru melalui era pandemik ini mereka menjadi goncang iman, dan akhirnya mereka kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, dan bahkan mereka menjadi orang-orang yang menghina Tuhan, dan menjadi orang yang akhirnya kehilangan akan kesadaran ilahi di dalam kehidupan mereka. Saudara, kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan manusia dapat menjadi kehidupan yang meaningful. Saudara, setiap manusia tanpa anugerah Tuhan, manusia pasti mengalami akan satu kesulitan di dalam memaknai seluruh kehidupan yang ada. Saudara, meskipun kita melihat ada masanya lahir, ada masanya meninggal, meskipun kita juga melihat ada masanya untuk merombak, ada masanya untuk membangun, ada masanya menangis, maupun ada masanya untuk tertawa, maupun ada masanya untuk menyimpan, ada masanya untuk membuang. Saudara, ini adalah satu hal yang menunjukkan kepada kita sebenarnya, it's not the pessimistic perspective. Pengkhotbah pada saat men-sharingkan ayat 1-8 ini bukan untuk menunjukkan how pessimistic di dalam pemikiran orang percaya. Justru pengkhotbah menggambarkan ayat 1-8 ini, menunjukkan bahwa segala sesuatu ada masanya, menunjukkan bahwa untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Sebenarnya kita melihat bagaimana Tuhan mau menunjukkan kepada kita melalui pengkhotbah, yaitu God orders time. Tuhan mengatur hidup, Tuhan mengatur waktu, Tuhan yang mengatur kehidupan orang percaya. Saudara, there is an order to things. Di mana kita melihat bagaimana segala sesuatu ini ada yang namanya ketetapan Tuhan atas masa. Masa kita lahir dan masa kita mati itu ada di dalam ketetapan Tuhan. Maka perspektif hidup kita, perspektif waktu kita yang terbatas itu semua adalah di dalam harmonisasi akan order Tuhan. Saudara, maka kita melihat semuanya diatur oleh Tuhan. Semuanya ada masanya, itu semua adalah bagian dari pengaturan Tuhan. God has established that order with divine purpose. Saudara, semua diatur di dalam apa yang Tuhan atur, itu semua di dalam makna yang ilahi. Dan seringkali kita hanya memahami secara letterlock, sehingga kita hanya memahami pessimistic life adalah satu bagian yang menjadi canda tawa di dalam kehidupan kita. Banyak hal memang kita nggak ngerti, kenapa life so pessimistic? Kenapa hidup harus capek seperti ini? Saudara, hari ini kita melihat orang yang sudah kerja setengah mati, tiba-tiba hanya dalam beberapa bulan hidup mereka kacau balau. Mereka hidup sehat, tapi hanya dalam beberapa bulan mereka kesehatannya rusak. Dan hanya dalam beberapa bulan relasi mereka secara psikis mereka mengalami akan kerusakan. Sehingga akhirnya mereka menjadi marah, mereka menjadi melawan Tuhan, mereka menjadi menyalahkan orang lain, dan akhirnya mereka hidup hanya di dalam sebuah pertanyaan, why my life is so pessimistic? Saudara, justru pengkhotbah memberikan sebuah definisi, perspektif bahwa Tuhan yang mengatur hidup. Perspektif bahwa Tuhan yang menetapkan waktu. Dan bahkan Tuhan yang mengizinkan akan batas waktu, batas masa, itu adalah untuk kebaikan saudara dan saya. From the start until the end point, semua ada di dalam rencana Tuhan Allah. Maka kalau kita melihat di dalam filsafat bahwa kehidupan manusia tidak bisa lepas dari the argument of intelligence design. Bahwa hidup ini tidak bisa lepas dari desain yang pintar dari Tuhan. Di mana dunia ini bukan cuma hidup oleh karena manusia. Tapi hidup di sini ada intelligent design atau bahasa kerennya adalah ID. Dan ID di situ orang-orang seperti ateisme
Mereka mengatakan ID itu adalah Tuhan. Dan ID itu tidak ada bagi mereka. Kenapa? Karena hidup secara faktual, semuanya menunjukkan Tuhan itu tidak ada. Bagaimana mungkin dalam kehidupan yang kelihatannya Tuhan itu tidak ada, lalu kita disuruh mempercayai bahwa ada intelligent design di balik seluruh ciptaan ini. Maka saudara, kemarin kita di dalam persekutuan pemuda, kita sudah membahas dua tokoh di dalam 2 minggu. Pertama adalah Richard Dawkins, yang menulis buku The God Delusion. Lalu kemarin kita sudah membahas tentang Christopher Hitchens, yang menuliskan tentang satu buku yaitu God is Not Great. Melalui dua orang ini memberikan satu argumen bahwa mempercayai Tuhan itu adalah sesuatu yang irasional, mempercayai Tuhan adalah sesuatu yang sangat tidak terbukti, karena there is no scientific result dari setiap apa yang dapat dipikir, apa yang dapat dirasa, dan apa yang dapat dilihat. Maka saudara melihat segala sesuatu, justru orang beragama tidak membuat kehidupan lebih baik. Coba lihat apa yang terjadi di Syria. Kita melihat ISIS menjadi satu gerakan militan, gerakan yang sangat-sangat ekstrim untuk menyatakan bahwa kalau tidak mau mengikuti akan apa yang dinyatakan melalui ajaran ISIS, mereka semua orang kafir, tidak peduli orang Muslim sekalipun. Maka saudara, mereka justru melakukan akan satu hal, orang kafir harus dibinasakan, orang kafir harus dibunuh, orang kafir harus dimusnahkan, karena Tuhan Allah akan menyatakan murka bagi mereka yang tidak melakukan akan setiap kaidah-kaidahnya. Maka tidak heran seperti yang terjadi di Surabaya. Bagaimana satu keluarga, suami, istri, dan anak, mereka naik motor, lalu akhirnya mereka masuk ke area gereja. Lalu mereka meledakkan diri di dalam gereja itu, sehingga satpam meninggal. Lalu ada satpam yang cacat, lalu ada anak kecil yang mati, lalu ada ibu-ibu yang mati, lalu ada orang-orang laki-laki yang mati. Dan akhirnya kita melihat ini menjadi suatu kejadian yang menggegerkan. Dan akhirnya kita melihat ini adalah ulah siapa? Sudah akhirnya kita melihat hanya dari manusia yang katanya beragama. Hanya dari suami istri yang membawa anak mereka yang tidak tahu apa-apa. Lalu mereka mengatakan ini adalah kehendak Allah. Untuk supaya kita memberikan pelajaran kepada orang kafir. Untuk supaya kita memberikan pelajaran kepada orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Untuk supaya mereka sadar bahwa Allah itu besar. Dan mereka memakai tubuhnya untuk meledakkan. Saudara, akhirnya kita melihat dari hadis-hadis yang ditulis. Orang yang bisa melakukan jihad, orang yang bisa melakukan martir, maka mereka adalah orang-orang yang secara instantly mereka akan memperoleh keselamatan. Maka mereka pasti memperoleh surga. Dan mereka pasti dijamin untuk diterima oleh Tuhan Allah. Maka saudara, ini menjadi satu hal, orang-orang kenapa berani melakukan jihad, mereka kenapa berani melakukan akan martir, karena mereka tahu, pada saat mereka melakukan martir, mereka pasti masuk surga. Kalau mereka tidak menjadi martir, belum tentu mereka masuk surga. Maka menjadi martir bukan sebuah satu tindakan yang mulia lagi, tapi tindakan martir sudah diperalat untuk menjadi jalan masuk surga paling cepat, paling menjamin, dan paling tepat untuk bisa masuk surga. Saudara, apakah ini adalah ajaran yang justru diberikan oleh agama? Apakah betul agama justru mengajarkan jalan yang instan supaya kita bisa memperoleh surga? Saudara, orang-orang seperti Dawkins, orang-orang seperti Hitchens, lalu nanti kita minggu depan kita akan membahas dari Sam Harris yang mengatakan bahwa the end of faith itu harus menjadi satu realita. Hentikan orang beriman, hentikan orang yang percaya kepada Tuhan, karena mereka justru menjadi biang kerok kerusakan yang ada di dalam dunia ini. Maka the end of faith must be the way for the glory of man in this world. Maka saudara, kekacauan terjadi karena kepercayaan orang kepada intelligent design.
Kekacauan dunia ini terjadi karena adanya keberadaan Tuhan. Maka itulah kenapa pada saat kita melihat ada masanya lahir, ada masanya mati. Mati berasal dari mana? Mati diinisiatifkan oleh siapa? Mati diinisiatifkan oleh Tuhan, bukan? Masa ditetapkan oleh Tuhan, bukan? Kalau demikian, bukankah biang kerok dari segala sesuatu adalah Tuhan? Haruskah kita marah kepada Tuhan kalau memang yang mengizinkan, yang menginisiatifkan, dan yang memberikan akan satu definisi bahwa hidup ini ada masanya adalah Tuhan sendiri? Bukankah Tuhan yang melegalkan apa yang menjadi kepesimisan? Jika demikian, apakah sungguh hidup kita ini memang Tuhan memberikan makna yang sungguh-sungguh memberikan pengharapan bagi kita? Kalau memang Tuhan memberikan pengharapan kepada kita, bukankah Tuhan tahu the reality of pessimistic? Kalau Tuhan tahu the reality of pessimistic ada dalam hidup manusia, why you let that pessimistic life menjadi reality dalam kehidupan kita? Saudara, kita melihat orang-orang ateis, mereka sangat menghina the argument of intelligent design. Mereka sangat menghina akan apa yang namanya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang seharusnya menjadi good news, Tuhan yang seharusnya menjadi the hope, dan Tuhan yang seharusnya memberikan akan apa namanya kemutlakan, keabsolutan, dan memberikan apa yang namanya sebuah jalan yang memberikan ketenangan, justru kita melihat Tuhan membiarkan hal-hal yang negatif terjadi. Saudara, tadi saya mengawali dengan God has established that order. Tuhan sudah mengestablish bahwa hidup itu ada masanya, ada waktunya. Dan seringkali semuanya itu menjadi buta bagi kita di saat Tuhan mengatakan with divine purpose. Dengan rencana ilahi Tuhan. Dan seringkali rencana ilahi ini menjadi sesuatu yang kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa rasa, kita tidak bisa ngerti, kita tidak bisa paham. Contoh adalah, dunia ini diciptakan dengan begitu indahnya. Yes, Alkitab mencatatnya. Bagaimana langit memancarkan kemuliaan Allah, hari memberikan akan kata-katanya kepada hari. Sudah indah, begitu luar biasa ciptaan itu. Matahari dari timur sampai ke barat. Lalu kita melihat angin memiliki akan satu hal, memberikan kedamaian melalui sepoi-sepoi dan sebagainya. Yes, kita semua bisa menikmati indahnya creation. Tapi tahukah saudara, selain adanya indahnya creation, ada damage-nya, dangerous-nya creation. Kalau memang dunia diciptakan oleh Tuhan dengan begitu sempurna, pertanyaan adalah, kenapa ada tanah longsor di China sehingga ratusan orang mati? Kenapa kalau memang Tuhan menciptakan dunia ini, kenapa banjir di Jakarta terjadi beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, dan juga kita melihat dari banjir itu ada 6 orang meninggal, ada 20 orang meninggal, dan ada yang hidup di dalam akan keperosotan di dalam setiap apa yang ada. Bahkan kita melihat ada juga yang mengalami tsunami. Dan bahkan kita melihat Aceh contohnya. Aceh akhirnya menjadi hancur karena tsunami. Dan akhirnya tsunami membawa akan jiwa-jiwa bergelimpangan. Nah, saudara, mari kita bertanya. Kalau Tuhan, Engkau mengestablish order to things, Engkau mengestablish akan masa dalam waktu. Saudara, pertanyaan adalah, kenapa Tuhan, Engkau membiarkan dangerous, Engkau membiarkan damage, Engkau membiarkan akan pessimistic view of life menjadi realita kehidupan sebagai orang percaya? Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat melelahkan, khususnya bagi orang-orang yang harus menggumulkan setiap hari kehidupan mereka. Berapa banyak dari mereka yang setiap hari yang biasanya mereka jualan barang, mereka jualan akan setiap makanan mereka
menjualkan akan setiap apa yang menjadi barang titip jual mereka. Tetapi akhirnya dalam era pandemik ini mereka satu pun nggak dapat. Atau kalaupun ada, omset mereka sudah menjadi sebuah omset yang drop mungkin sampai 80%. Dan tentu saja itu unpredictable. Saudara, satu sisi kita melihat yang hari ini yang paling ramai adalah kalau orang buka supermarket, saudara. Supermarket tidak pernah sepi, saudara. Tapi bagaimana dengan setiap orang-orang yang ada di pinggir jalan, khususnya pada saat mereka yang menjual makanan dan sebagainya, saudara, banyak dari mereka mengalami akan kemerosotan. Di era pandemik ada yang masih bisa memperoleh keuntungan. Tapi di era pandemik juga ada yang akhirnya harus terpukul akibat situasi dan sebagainya. We may not always understand what He has permitted. Kita mungkin hari ini tidak pernah bisa mengerti kenapa Tuhan membiarkan order to things itu. Atau membiarkan masanya. Saudara, kita sebagai manusia di dalam keluarga, saudara, kita sangat berharap orang tua kita akan hidup selama-lamanya. Tapi ada masanya orang tua kita akan meninggalkan kita. Ada masanya saudara bersama dengan teman-teman saudara, atau bahkan dengan keluarga saudara, saudara. Tapi saudara harus tahu ada masanya mereka akan meninggalkan kita, atau kita yang terlebih dahulu meninggalkan mereka. Saudara, ini adalah satu realita yang Tuhan mau ajarkan. There is an order to things, and God has established that order with divine purpose. Dan saudara, kita jangan hanya melihat kepada why God, tapi perlu kita untuk melihat bagaimana what kind of divine purpose yang harus kami pahami. Saudara, pengkhotbah adalah seorang yang menunjukkan iman Kristen itu bukan iman yang mimpi doang. Orang Kristen itu adalah orang yang tahu bahwa realita itu adalah sebuah realita. Dan realita memang ada masanya dan harus dihadapi. Tapi pertanyaannya tidak bisa dihadapi hanya dengan sekedar dengan pessimistic conclusion atau human realistic conclusion. Saudara, kita perlu untuk memandang segala sesuatunya, belajar dari pengkhotbah, di mana pengkhotbah mau mengajarkan kepada kita bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara, langit di sini bukan bicara sekedar di under the sun. Seringkali kata langit dianggap sebagai satu kata yang sangat biasa. Kenapa? Langit seringkali dipahami hanya sekedar creation. Saudara, saya sangat setuju dengan satu orang yang menafsirkan bahwa under apa yang namanya langit itu justru adalah bukan bicara tentang betul-betul langit. Tapi justru saya setuju dengan satu penafsiran bahwa yang dia tulis adalah life under heaven. Langit yang dibicarakan bukan langit sekedar langit sky saja, atau langit di dalam penafsiran ciptaan saja. Tapi saya percaya life under heaven, hidup di bawah surga, itu memang kita melihat banyak hal-hal yang terbatas di dalam masanya. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatu yang di-establishkan bahwa ada batasnya, ada masanya, ada waktunya. Semuanya ada divine purpose yang seharusnya membuat saudara dan saya, kita dapat melihat bagaimana memandang hidup di bawah surga ini, di bawah langit ini. Saudara tidak boleh kehilangan standar di dalam memandang hidup. Di dalam realita fakta hidup ini, saudara tidak bisa berstandarkan kepada mata kita. Kita tidak bisa hanya berstandarkan pada pikiran kita. Kita jangan hanya berstandarkan dari penafsiran dan interpretasi kita. Kita butuh tolak ukur yang sejati. Kita butuh standar untuk memandang hidup dengan lebih benar. Dan saudara,
kita percaya bahwa tolak ukur harus kembali melihat Tuhan menyatakan apa, dan Tuhan menyatakan divine purpose kepada kita. Nah, pertanyaannya, what kind of divine purpose yang menjadi hal yang perlu kita pahami? Saudara, tolak ukur, kenapa Tuhan memberikan batasan, kenapa Tuhan memberikan masa, kenapa Tuhan menetapkan waktu. Saudara, kita harus percaya bahwa pertama, keteraturan itu terdiri dari bagian-bagian. Dan bagian-bagian itu berhubungan satu dengan yang lain. Dan keteraturan itu berhubungan satu dengan yang lain. Dan keteraturan itu waktu dibatasi oleh Tuhan, itu adalah untuk kebaikan kita. Ada masanya, ada batasnya, itu adalah untuk kebaikan kita. Kenapa kita harus lahir? Untuk kebaikan kita. Kenapa kita harus mati? Itu karena untuk kebaikan kita. Kadang-kadang kita bisa untuk untung, itu kebaikan kita. Kalaupun saudara rugi hari ini, itu untuk kebaikan kita. Kalau hari ini saudara bisa untuk berguna, dinikmati orang, itu adalah untuk kebaikan kita. Tetapi waktu saudara hari ini tidak bisa berguna seperti biasanya pun, kita percaya ada tujuannya, yaitu untuk kebaikan kita. Dan siapakah yang menyatakan kebaikan itu? Saudara, Tuhan yang menyatakan itu. Why? Kenapa? Karena Tuhan memberikan waktu bagi kita. Karena Tuhan sudah memberikan time buat kita. Dan Tuhan sudah memberikan enough time to do what we must to do. Tuhan sudah memberikan waktu untuk kita melakukan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Maka, how should I use my time? Gimana dong saya harus pakai waktu saya? Maka Tuhan pada saat menyuruh pengkhotbah untuk menuliskan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Tuhan mau kita menggunakan waktu dengan tepat, dengan benar untuk Tuhan. Time is so precious, and God wants us to use our time wisely for Him. Dan saudara, maka ini menjadi satu hal yang kita perlu belajar. Lihatlah the reality of life yang ada di hidup saudara. Waktu ada batasan, atau waktu ada waktu yang bermasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan waktu itu mungkin membuat saudara menjadi orang yang sangat pesimistik pun, saudara harus sadar bahwa apa? Saudara bukan diciptakan untuk mengiyakan pessimistic view. Tapi saudara juga bukan untuk diciptakan untuk menghidupi apa yang namanya positive view. Tapi bagaimana saudara, kita diberikan hidup, kita diberikan waktu, semua adalah karena kita perlu melihat God is so divine in life. Menunjukkan bagaimana hidup kita bukan bicara tentang positif dan negatif, bukan bicara tentang optimistik atau pesimistik, tapi melihat rencana Tuhan itu menjadi hal yang jauh lebih powerful daripada bicara tentang pesimistik atau optimistik. Maka hari ini mungkin banyak orang yang berduka cita. Pertanyaannya waktu sudah berduka cita, do you see God's divine purpose? Apakah sudah melihat rencana kekal Tuhan? Saudara, di dalam kehidupan saya, salah satu hal yang saya anggap sebagai pessimistic life yang menggoncangkan saya, tetapi sekaligus adalah pessimistic life yang justru membawa saya melihat divine purpose, adalah di saat saya kehilangan orang tua saya. Waktu saya kehilangan papa saya, justru itulah satu masa di mana saya melihat that is my pessimistic view of life. Life is about death. Tetapi saudara, waktu kita melihat, justru divine purpose membawa saya untuk melihat bagaimana hidup
adalah sementara. Mungkin hanya 50 tahun engkau hidup, mungkin hanya 60 tahun kita hidup, tetapi bagaimana kita melihat Tuhan melalui akan masa yang berhenti dalam hidup seseorang, memberikan akan satu inspiration bagi orang lain, untuk bagaimana kita melihat waktu yang berharga yang Tuhan berikan. Tidak boleh disia-siakan lagi. Harus diperjuangkan lebih gila lagi. Terus terang, masa-masa seperti ini adalah masa yang harus membukakan kepada kita akan satu hal, yaitu we must use our time wisely. Satu minggu ini saya sangat goncang, saudara, di saat saya punya satu hero. Ada satu orang hero yang selama ini memberikan banyak inspirasi, memberikan banyak akan pengaruh. Dan salah satu yang hari ini sedang berada di rumah, di dalam keadaan terkapar, namanya Raffi Sakarias. Saya sangat banyak membaca artikel dia, saya sangat banyak membaca buku dia, dan sebanyak dari setiap tulisan-tulisan dia, itu memberikan makanan rohani kepada saya. Tidak peduli apapun orang menilai dia. Waktu melihat bagaimana dia bicara tentang Yesus Kristus, lalu bagaimana membawa setiap pemikiran-pemikiran untuk tunduk di bawah Kristus, itulah sesuatu yang sangat-sangat indah. Sehingga teologi adalah menjadi satu the powerful voice yang justru membukakan kepada kita, yaitu apa? Bahwa God is real di dalam bahasa kita. God is so real di dalam worldview pemikiran orang-orang percaya. God is so real di dalam struggle, di dalam Christian life. Tapi justru yang bicara tentang optimistik, bicara tentang the hope, di mana God bring hope kepada sinners, kepada orang berdosa, akhirnya kita melihat orang yang bring hope di situ adalah orang yang akhirnya terkapar hari ini di rumah. Maka respon orang akan bermacam-macam. Pertama mungkin orang berkata apa? See, that is the fragility of life. How come you preaching about the hope kalau hidupmu sendiri tidak berpengharapan alias mati? Saudara, itu respon pertama. Tapi bisa respon yang kedua, yaitu apa? Yes, time is up for you. You already did. Engkau sudah membicarakan, engkau sudah memberitakan, engkau sudah membawa seluruh dunia untuk melihat Kristus menjadi the center point of life. Maka, your time is up. Now our turn. Sekarang waktu kami. Waktu kami untuk lebih gila-gilaan lagi memberitakan Injil. Lebih gila-gilaan lagi untuk sharing the center of life comes from the Lord. Comes from Christ. And that is our burden to spread that gospel. Saudara, ini menjadi satu hal yang kita perlu lihat. Yes, ada masanya. Tetapi mari kita melihat divine purpose menjadi message yang lebih penting daripada bicara tentang optimistik atau pesimistik. Percuma jika hari ini kita bicara tentang optimistik, tapi there is no divine purpose. Bukankah hari ini kita melihat orang-orang ateis, mereka berusaha untuk membuktikan bahwa with our rational skill, with our scientific thinking, we can know our hope. Kenapa? Karena kita bebas. With our freedom, dengan segala kebebasan kita bisa untuk menjelajah segala sesuatu. Coba lihat sains. Sains begitu berkembang, bukan? Dulu tidak pernah kepikir bahwa ada pesawat terbang, tapi akhirnya melalui akan Da Vinci yang membuat akan satu replika dari burung, akhirnya bisa berkembang sains itu, akhirnya menjadi sebuah pesawat terbang. Pernahkah berpikir kalau dulu orang mengantarkan barang itu harus dengan manusia pergi mengantarkan barang, tapi sekarang bisa pakai drone untuk mengantarkan barang ke satu tempat yang lain? Kalau dulu untuk mengintip harus memakai akan satu alat yang kecil untuk bisa mengkeker, tapi sekarang juga bisa pakai akan drone, dipasang kamera di situ dan diterbangkan di situ dan bisa untuk melihat apakah perusahaan ini punya modal, punya berapa
barel, punya berapa banyak barang, punya berapa banyak akan setiap apa yang mereka punya, dan bagaimana kita akhirnya coba untuk mengerti kekuatan kita. Ya, saudara. Pengkhotbah mau mengajarkan kita God's order time with divine purpose. Dan saudara, pelajaran kita adalah God, your life is so real, bahwa segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Tapi our job is not debating about optimistic or pessimistic. Pekerjaan kita bukan untuk debate tentang optimistik atau pesimistik. Tapi mari kita bekerja untuk memperoleh atau memahami atau untuk menjalani what kind of divine purpose God has give to us. Saudara, itu hal yang pertama yang perlu kita belajar. Yang perlu kita paham. Karena kalau kita paham, meskipun ada masanya mungkin orang yang kita sayang nggak ada bersama-sama kita hari ini, itu pun tidak membuat kita melihat life is pessimistic. Kalau kita sungguh-sungguh untuk melihat divine purpose menjadi sesuatu yang paling hakiki dalam hidup kita, kita nggak bisa berguna bagi orang lain pun. Tapi waktu kita melihat masih ada divine purpose yang Tuhan berikan bagi kita, itu adalah sebuah keindahan. Di Australia ada seorang yang lahir tangannya nggak ada, lalu kakinya menjadi kecil, dan akhirnya dia dalam tubuh yang cacat. Tapi hari ini, meskipun dalam tubuh yang cacat, badannya begitu kecil, tapi dia masih bisa punya istri, bisa punya anak, dan dia masih bisa untuk melayani Tuhan di dalam kondisi tubuh yang seperti itu. Banyak orang membicarakan pessimistic life hanya sebatas di dalam setiap apa yang menjadi realistic life. Tapi saudara, kita bukan dipanggil untuk hanya sekedar memandang itu. Mari kita belajar memandang. God has established everything with the order. Dan mari kita fokus bukan pada order itu. Tapi marilah kita berfokus kepada divine purpose behind that order. Kalau saudara bisa memperoleh itu, saudara bisa mengimani itu, maka saudara orang yang paling berbahagia di dalam pesimistik maupun dalam optimistik. Tapi kalau saudara tidak bisa melihat divine purpose menjadi hal yang menjadi crucial point dalam hidup saudara dan saya, optimistik pun saudara akan kecewa. Apalagi pesimistik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Poin yang pertama, ayat 1-8. Tuhan menyatakan segala sesuatu ada masanya. Tapi mari kita belajar melihat di bawah langit ini ada waktunya. Dan waktu di sini, mari kita melihat divine purpose behind that time. Kedua, saudara, ayat 9-14. Saya akan membacakan khusus kalian, ayat 9-14. Ini yang menjadi poin yang kedua. Apa untung pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah atau tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Saudara, poin yang kedua yang kita bisa pelajari, pengkhotbah mau mengajarkan kita, pertama adalah perspektif untuk memahami Tuhan yang menentukan masa, Tuhan yang menentukan waktu menurut rencana ilahinya. Kedua, yaitu kita melihat kepada diri kita masing-masing. Yaitu apa? Bagaimana kita memahami perspektif kekekalan dalam hati. Perspektif eternity in our heart.
Saudara, look inside your heart. Apa yang menjadi perspektif yang Tuhan sudah berikan? Saudara, kalau kita melihat Tuhan sudah memberikan kepada kita kekekalan dalam hati. Meskipun kehidupan saudara adalah kehidupan yang penuh kelelahan. Saudara, waktu dikatakan, apa untungnya pekerja berjerih payah, toh hasilnya adalah kelelahan, saudara. Saudara, kelelahan adalah sebuah reality. Orang yang kerja dari pagi sampai sore di kantor, mereka capek secara pikiran, mereka capek secara hati. Kadang-kadang mereka waktu bekerja, mereka tidak selalu smooth. Mereka kadang-kadang konflik dengan rekan kerja, mereka mungkin konflik dengan dirinya sendiri, mereka mungkin juga konflik dengan atasan, mereka mungkin juga konflik dengan orang-orang yang mengharapkan kegagalan mereka, atau mungkin juga konflik dengan tim yang selama ini sama-sama bekerja dengan mereka. Saudara, kadang-kadang untuk melakukan sebuah pekerjaan, kelelahan adalah sebuah realita yang sungguh-sungguh tidak memberikan sebuah kenyamanan. Kadang-kadang kalau kita lihat ada orang sampai berkata, saya kalau nggak kerja itu nggak bisa hidup. Workaholic istilahnya. Kerja untuk supaya membuktikan something. Kerja untuk bisa memperoleh reputasi. Kerja supaya untuk memperoleh prestasi. Segala sesuatu dengan kerja. Yes, saudara, semuanya itu bisa memberikan meaningful. Kenapa? Karena kalau ada uangnya, kalau ada hasilnya, maka kerja akhirnya menjadi suatu hal, kelelahan itu terbayar. Tetapi bagaimana di saat kita justru ada masanya, sehingga akhirnya saudara, kelelahan saudara tidak ada bayarannya. Kelelahan saudara tidak ada harganya. Kelelahan saudara tidak ternilai lagi. Kira-kira apa yang akan saudara alami? Saudara, pada saat ada menghargai kelelahan saudara dan saya, kadang-kadang kita merasa life is so pessimistic. Life is so cruel, dan kadang-kadang kita menganggap bahwa dalam kelelahan kita ini, kita tidak merasa hidup itu menjadi sesuatu yang berarti. Tetapi saudara, pengkhotbah mengatakan, yes, life is like that. Hidup adalah memang penuh dengan kelelahan. What do you expect? Saudara berharap apa? Saudara berharap hidup hanya untuk bersuka-suka? Saudara berharap hidup hanya untuk bergembira, hidup hanya untuk menikmati apa yang namanya ketertawaan. Saudara, pengkhotbah adalah seorang guru yang sangat realistik. The great philosopher yang mengajarkan kepada kita untuk bagaimana jangan kita memandang bahwa hidup ini adalah sesuatu yang harus kita buang realitanya. Dia mengatakan bahwa life is about this. Melelahkan diri. Pekerjaan yang Allah berikan memang untuk melelahkan diri. Melayani Tuhan adalah sesuatu yang melelahkan diri. Bekerja untuk menjadi tulang punggung untuk keluarga juga sesuatu yang melelahkan diri. Membesarkan anak juga adalah sesuatu yang melelahkan diri. Segala sesuatu kehidupan kita, every aspect of life, saudara, adalah diberikan Tuhan Allah untuk engkau melelahkan diri. Yes, that's the reality of life. Tetapi saudara, kalau kita hanya stop sampai di situ, you're not Christian. You don't understand the Christian faith. Why? Saudara, karena Tuhan bukan hanya sekedar berhenti sampai di ayat itu saja, tapi Tuhan justru mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. He makes all things beautiful in His time. Poin pertama adalah fokus kepada divine purpose, saudara. Poin kedua adalah mengajak saudara untuk melihat bagaimana beautiful di dalam waktunya. Dan beautiful itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Kelelahan memang ada, capek memang ada, keterbatasan memang ada,
Tapi He makes all things beautiful. How come? Bagaimana kita bisa mencicipi beautiful itu? Surah ayat ini hanya bisa dimengerti di saat kita memahami ada satu tambahan kalimat di belakangnya. Di saat Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Di saat Tuhan menyatakan atau memberikan atau lebih tepatnya menganugerahkan kekekalan, eternity di dalam hati mereka. Perspektif waktu bukan hanya sekedar melihat kepada masa-masa yang Tuhan batasi dalam itu. Tapi perspektif waktu yang kedua pengkhotbah ajarkan yaitu apa? Kau harus melihat waktu yang bersifat kekal di dalam hatimu. Saudara diciptakan oleh Tuhan, sudah ditaruh kekekalan di dalam hati. Tuhan menaruh eternity di dalam hati. Sehingga saudara, waktu saudara lahir, saudara sudah punya akan konsep kekekalan. Sehingga waktu saudara lahir, saudara sudah tahu tentang bagaimana hidup ini bukan cuma antara saya dengan orang tua saya, tetapi bertanya tentang satu hal. Apakah ada someone else selain saya, selain orang tua saya, yang menjaga hidup saya, yang menghidupi saya, yang memberikan akan kekuatan kepada saya. Sudah, kekekalan dalam hati mereka. Itu semua adalah satu gambaran Tuhan menyayangi saudara dan saya. Kalau Tuhan tidak kasih kekekalan dalam hati, saudara tidak akan bisa mencicipi apa itu pengharapan. Kalau Tuhan tidak memberikan kekekalan dalam hati, saudara tidak akan pernah bisa memahami pentingnya Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Dan kalaupun saudara adalah seorang yang paling terbatas sekalipun, tapi waktu saudara memandang kekekalan dalam hatimu adalah satu jalan untuk saudara mencari siapakah yang menjadi sosok yang mengasihi saudara selain orang tua. Saudara, kita akan melihat bagaimana di saat Tuhan memberikan kekekalan itu, Tuhan mau memberikan jalan bagi kita untuk mengimani Dia. Johannes Calvin, dia tulis di dalam bukunya Institutio, dia mengatakan bahwa setiap manusia diberikan sense of divinity, diberikan akan sensus divinitatis. Dan sensus divinitatis itu diberikan kepada semua orang, supaya mereka dapat melihat bahwa God exists, God does exist. Dan bukan sekedar hanya untuk mengimani bahwa God does exist, tapi juga melihat the reality that God is loving us. Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan mengasihi kita sehingga kita akhirnya melalui kekekalan hati, karya penebusan Kristus itu langsung dapat memberikan connection bagi kita. We need you, Lord. We need Jesus Christ to solve my sin, to redeem all my sin. Dan melalui sensus divinitatis, manusia diajak untuk melihat bahwa hidup bukan bicara tentang temporary life. Hidup berbicara tentang eternal life. Dan satu-satunya jalan untuk membawa saudara untuk bisa menuju kepada eternal life, the only way of salvation only comes by Christ. Saudara, maka mari kita melihat, inilah yang perlu menjadi pengertian saudara yang kedua. Saudara, eternity is in your heart. Kekekalan ada dalam hatimu. Perspektif waktu yang kekal, saudara cicipi di dalam hati. Karena Tuhan sudah taruh, you can taste it. Tuhan sudah menaruhnya dalam hati, you can find it. Dan saudara, tentu saja, semua kekekalan yang diberikan kepada kita, di dalam hati kita, tidak membuat kita paham. Ayat berikutnya dikatakan,
Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yes, kita diberikan kegagalan dalam hati, tapi kita kagak ngerti. Diberikan kegagalan dalam hati, tapi kita nggak paham. Diberikan kegagalan dalam hati, tapi kita nggak mudeng. Kita tidak bisa connected dengan setiap apa yang Tuhan sudah taruh di situ. Yes. Tetapi saudara, Tuhan tetap memberikan kepada kita guidance. Tuhan tetap memberikan kepada kita guidance untuk bagaimana kita memahami eternity is in your heart. Apa yang menjadi guidance yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15, saya akan bacakan dulu sekalian. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang 15, saya bacakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, eternity is in our heart. Di situ kita bagaimana bisa memahaminya, yaitu kita perlu untuk belajar memahaminya melalui pekerjaan, melalui work. Kenapa kita belajar untuk memahami semuanya itu melalui work? Karena God give us work. Tuhan mengaruniakan kepada kita untuk kita bekerja. Adam dan Hawa waktu dicipta, kita juga percaya Adam dan Hawa juga ada eternity di dalam hatinya. Dan dia tidak bisa mengerti mungkin kenapa Tuhan menciptakan saya dengan eternity di dalam hati. Tetapi justru waktu Tuhan memberikan pekerjaan, Tuhan memberikan Adam pekerjaan yaitu untuk to work and to watch, untuk menjadi pengusaha di dalam Taman Eden itu, untuk menjadi penjaga di Taman Eden itu, maka akhirnya mereka bisa melihat bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang membuat mereka lebih dekat dengan Tuhan. Dengan mereka bekerja, mereka semakin mengerti tentang Tuhan. Semakin mereka kerja, mereka semakin tahu tentang hikmat Tuhan. Dan semakin mereka kerja, mereka makin tahu tentang apa yang namanya kepercayaan, anugerah, dan kebaikan Tuhan. Saudara, kita hari ini kerja di kantor. Sebenarnya Tuhan izinkan semuanya itu untuk apa? Tuhan suruh kita kerja jadi ibu rumah tangga. Itu reasonnya apa? Waktu Tuhan mau kita menjadi seorang student yang capek banget untuk belajar. Apa artinya? Dan waktu kita diizinkan Tuhan untuk bisa doing something dengan sibuk luar biasa. What kind of purpose di balik semuanya? Saudara, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Adam bekerja. Dan melalui pekerjaannya, dia semakin mengenal God's value of work di dari pekerjaannya. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang menjadi orientasi orang bekerja hari ini? Apa yang menjadi orientasi orang ngantor hari ini? Apa yang menjadi orientasi orang menjalani hidup hari ini? Apakah sudah menjalani hidup dan menemukan God's value of work di dalam setiap realitas hidup saudara dan saya? Saya yakin dan percaya kita kesulitan untuk menemukan God's value. Kenapa? Because life is so complicated. Karena hidup penuh dengan komplikasi yang luar biasa. Sudah bertemu dengan rekan kerja yang jahat, sudah bertemu dengan bos yang keras, atau mungkin sudah bertemu dengan orang yang nggak bisa mengerti saudara, dan mungkin sudah bertemu dengan orang-orang yang menyerang saudara dari belakang, dan akhirnya sudah bertemu dengan hal-hal yang menjauhkan saudara dari God's value of work. Sehingga yang saudara lihat adalah hal-hal yang jahat, dan akhirnya saudara nggak bisa melihat, why I working like this? Kenapa saya harus bekerja? Saudara, God give us work untuk mengajak saudara untuk melihat bahwa dari setiap pekerjaan saudara,
saudara akan belajar untuk melihat bagaimana Tuhan berharga di dalam kehidupan saudara. Saudara, ada satu orang anak kecil yang di kampung dia tidak pernah akan memiliki akan satu kesempatan untuk bisa menjadi orang besar. Tidak pernah mimpi untuk bisa menjadi orang besar. Tapi waktu akhirnya dia mencoba untuk ikut pertandingan kecil, ikut akan satu klub. Lalu akhirnya singkat ceritanya, dia dapat mengikuti sebuah turnamen-turnamen yang besar. Dan waktu akhirnya dia mengikuti turnamen-turnamen yang besar, akhirnya dia berhasil memperoleh trofi dan sebagainya. Dan setelah dia tua, dia berkata bahwa apa? I cannot imagine. Aku tidak bisa untuk membayangkan hidup saya bisa seperti ini. Dan dia mengatakan bahwa apa? Saya tidak pernah tahu. Life is so meaningful. Dan waktu dia mengatakan, saya tidak pernah tahu perubahan bisa terjadi dalam hidup saya. Dan saya tidak pernah tahu bagaimana saya dari kampung ini bisa menjadi orang yang mengenali bahwa dalam hidup saya, keberhasilan adalah sesuatu yang dapat membukakan kepada saya bahwa saya bisa berhasil. Dan akhirnya dia mengatakan bahwa apa? Semua keberhasilan ini adalah bukan dari kerja keras saya saja. Tapi dia melihat ini adalah satu hal yang juga berasal dari Tuhan Allah. Saudara, seorang bulu tangkis namanya Lim Swee King. Dia tidak pernah pikir waktu kecil bahwa dia bisa menjadi seorang atlet yang dikenang di dalam dunia berbulu tangkisan. Tetapi sudah bisa melihat apa yang dia jalani, dia yang dihidupi. Akhirnya dia bisa melihat God's value of work, kalau kita bisa pakai istilah itu. Tetapi sudah God's value of work tidak selalu hanya di dalam sebuah keberhasilan. Kadang-kadang God's value of work juga berada di dalam sebuah keterpurukan. Kisah yang mungkin bisa mewakili hal ini adalah seperti ada satu iklan di Thailand, di mana ada satu pengemis, di mana pengemis itu selalu tidur di depan sebuah toko, di mana dia selalu tidur di situ, dan pada saat dia tidur di situ, toko yang punya toko itu merasa risih dengan dia. Merasa risih dengan dia, sehingga akhirnya apa? Merasa risih dengan dia, sehingga dia usir akan pengemis itu. Nah, saudara, pengemis itu akhirnya nggak tahu di mana dia bisa beristirahat. Dia nggak tahu di mana dia bisa tidur lagi. Tetapi saudara, ada satu masa di mana waktu toko itu didatangi oleh pencuri atau oleh preman dan sebagainya. Lalu dia berusaha untuk mengusir preman itu, tapi akhirnya preman itu mau menghancurkan toko itu, mau untuk membawa uang-uang dari toko itu mau dirampas, tapi tiba-tiba ada pengemis yang akhirnya memberikan akan satu pertolongan. Dan akhirnya dengan pertolongan dari siapa yang namanya pengemis itu, akhirnya preman-preman itu pergi. Tapi singkat ceritanya adalah, di manakah preman itu? Setelah pergi, setelah mengusir, dan setelah tidak untuk supaya preman itu mengganggu, saudara, singkat ceritanya adalah toko itu akhirnya damai, tapi juga selain damai, pemilik dari toko itu merasa kehilangan. Kehilangan siapa? Kehilangan pengemis yang selama ini tidur di depan rumahnya dia. Dan yang selama ini tidur di depan tokonya, yang sudah menolong dia untuk mengusir orang-orang tersebut. Dia kehilangan akan pengemis itu. Saudara, kita tidak pernah tahu akhir ceritanya apa di situ. Mungkin pengemis itu mati, karena mengusir lalu tiba-tiba dibunuh oleh preman-preman itu. Atau mungkin orang tersebut meninggalkan dengan tidak berpengharapan.
Tetapi saudara, di dalam hal di mana orang nggak respect dengan orang seperti itu pun, di saat orang yang tidak direspect masih bisa doing something good, saudara, that is the God value of work. Kalaupun seorang pengemis sekalipun tidak punya keberhasilan, tidak punya akan apa yang dapat dibanggakan, tapi dia doing the right thing for people, Tuhan memberikan atau Tuhan mau mengajarkan bahwa apa? Masih ada God's value of work kepada orang yang paling kagak berhasil sekalipun. Maka saudara, mari kita sama-sama melihat bagaimana kita memahami eternity is in our heart. Pertama, lihatlah dari setiap apa yang kau kerjakan dalam hidupmu. Apakah engkau melihat God's value of work di dalam hidupmu? Atau engkau nggak lihat God's value of work dalam hidupmu? Kalau engkau nggak melihat God's value of work dalam hidupmu, mungkin engkau masih terlalu buta untuk melihat eternity is in your heart. Tapi kalau saudara masih bisa melihat God's value of work di dalam hidup saudara, berarti saudara masih mencicipi what is eternity given by God in your heart. Kedua, saudara, Tuhan bukan hanya sekedar memberikan kepada kita kerjaan untuk kita bisa memahami eternity is in our heart. Tapi Tuhan kedua yaitu memberikan kepada kita desire to know future. Memberikan kepada kita satu passion untuk kita belajar untuk memahami future itu apa yang akan kita hidupi. Apa yang kita hadapi. Saya nggak tahu hari ini saya bisa hidup, tapi besok saya bisa hidup nggak? Tahun ini saya bisa hidup, tapi tahun depan saya bisa hidup nggak? Dan waktu kita melihat hidup ini, future. Bagaimana saya mengerti future? Saudara, kalau kita berandai-andai, what kind of future yang saya punya? Saudara-saudara akan selalu bimbang. Karena tidak selalu yang saudara anggap sebagai future saudara dapat menjadi future yang terrealisasi. Siapa pernah sangka tahun 2019-2020 adalah tahun terpuruknya kita semua karena COVID-19. Saudara tidak pernah guessing, bukan? Bahwa semuanya itu akan terjadi. Tetapi waktu kita melihat semuanya itu terjadi, kenapa Tuhan justru mau mengajarkan kepada kita perspektif? Jangan lihat kepada yang temporary, tapi lihatlah eternity yang ada dalam hati. Kenapa? Karena saudara dan saya, kita dicipta oleh Tuhan, saudara dimulai dari Tuhan Allah. Bahkan sebelum saudara lahir, Tuhan sudah tahu kita. Orang tua kita hanya tahu kita di saat kita dilahirkan dari rahimnya. Tapi Tuhan justru sudah kenal kita sebelum kita lahir, sebelum orang tua kita lahir, dan sebelum akan nenek moyang kita lahir. Dan memang banyak hal, Tuhan tidak memberikan everything untuk kita mengerti, tapi sebenarnya kita diberikan hint-hint sama Tuhan. Diberikan hints. Diberikan akan satu hal di mana kita bisa meraba, untuk kita bisa mencari, dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan sudah memberikan bagian-bagiannya di dalam hidup saudara untuk melihat the gift of life di dalam hidup kita masing-masing. Dan what kind of gift of life, saudara? What kind of gift of life? Gift of life adalah di saat kita bisa enjoying God beautifully. Di saat kita bisa menikmati Tuhan secara indah. Menikmati Tuhan secara sempurna di dalam Tuhan tentunya. Kenapa saya bisa menjadi orang yang seperti itu? Saudara, saya ajak kita melihat beberapa ayat, saudara. Pertama kita buka di dalam Yesaya 41. Yesaya Yesaya 41 ayat 4.
Saya minta satu rekan bisa membacakan untuk kita. Saya minta untuk Pak Cahyadi bisa bantu bacain. Lalu saya minta kedua yaitu untuk Agus bisa bacakan Yesaya 46 ayat 10. Sorry Pak, boleh orang lain aja. Oke. Coba mungkin Agus bisa bacain dua-duanya. Yesaya 46 ayat 10 kok ya. 41 ayat 4 dulu. Oke, 41 ayat 4 saya bacain, lalu kamu bacain 46 ayat 10. Baik kok. 41 ayat 4. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit turun-temurun, aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Surah ini adalah satu hal yang mengatakan bahwa the gift of life itu adalah sesuatu yang beautifully. Kenapa? Karena Tuhan tetap adalah Tuhan. Tuhan yang eternal itu adalah Tuhan yang ada di dalam hati kita, di mana Dia memberikan kekekalan dalam hati kita, dan Dia tetap adalah Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Sehingga siapa yang dapat melakukan dan mengerjakannya, maka semuanya adalah karena I am the one, akulah Dia, dan Dia tetap adalah Dia. Maka He makes all things beautiful. Kenapa? Karena He is the beautiful one. Oke, surah kedua, kita lihat 46 ayat 10. Coba Agus bacain. Yang memberitahu hal yang kemudian, dan di zaman Allah apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ya. Keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Dan saudara, ini adalah satu hal, yang my purpose will be established, and I will accomplish in my good pleasure. Saudara, inilah sesuatu yang perlu menjadi satu hal, the gift of life ini menjadi sesuatu yang so meaningful, beautiful. Kenapa? Karena He is the one yang adalah yang kekal itu, dan Dia juga ada dalam hati kita, dan di dalam hati kita, my purpose will be established in your life, and I will accomplish. Saudara, ini sesuatu yang harus menjadi good news bagi saudara dan saya, bahwa di dalam setiap kelelahan hidup saudara, saudara masih harus menyadari satu good news, yaitu He is the one, the beautiful one, yang ada dalam hatimu. Dan my purpose will establish in you. I will accomplish it in your life. Sudah, ini sesuatu yang indah luar biasa. Saya tahu khotbah setiap minggu ini panjang. Mungkin melelahkan diri. Tapi mari kita fokus melihat He is the one. Fokus kepada the purpose yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Kenapa, saudara? Coba lihat 15 ayat 22. Di dalam ayat 15 sampai ayat 22. Kita tutup dengan poin yang terakhir, ayat 15 sampai 22. Pengkhotbah. Pengkhotbah ayat 15, pasal 3 ayat 15 sampai 22. Dan coba saudara lihat apa yang dituliskan di situ. Sorry. Saudara, saya akan bacakan 15 sampai 22. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari di tempat pengadilan, di situ pun terhadap ketidakadilan. Di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan.
Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperhatikan kepada mereka, bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya punya nafas yang sama. Manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menjadi satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, kedua-duanya kembali menjadi debu. Siapa yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas, dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa yang memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Saudara, yang dari ayat ini kita bisa belajar. Kalau yang pertama, kita bisa melihat perspektif tentang waktu di mana God's orders time. Tuhan menyatakan ada waktunya, ada batasnya. Kedua, Tuhan menyatakan bahwa bukan hanya melihat kepada yang terbatas, tapi lihatlah yang tidak terbatas di dalam hatimu, di dalam kekekalan yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Tapi Tuhan juga sekali lagi mengajak kepada kita untuk melihat bahwa apa? Bahwa dari setiap kehidupan saudara dan saya, lihatlah bahwa apa? Death is coming to all. Kepada orang yang hidup di dalam kelelahan diri, bagi orang yang sudah menemukan akan eternity di dalam kehidupan dirinya dan memahami God's value di dalam kehidupannya, Tuhan berkata bahwa kematian akan menjadi realita bagi siapa saja. Tetapi saudara, waktu kita melihat hidup kita semua, baik orang yang sudah melihat hidup di dalam kekekalan maupun melihat hidup di dalam keterbatasan yang ada, yes, kita semua akan mati, kita semua akan berhadapan dengan kematian. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana waktu kita berhadapan dengan kematian, kita masih bisa bersandar kepada Tuhan. Meskipun kita melihat hidup is so pesimistik, pun kita masih harus melihat look ahead dan melihat ke depan dan melihat bagaimana pertolongan Tuhan dari atas. God's help from above adalah sesuatu realita yang dapat menjadi pegangan saudara dan saya. Saya akan menutup dengan kita melihat di dalam beberapa ayat sebelum kita akan menutupnya. Saya akan membacakan dari Yohanes. Yohanes pasal 3. Di dalam Yohanes pasal 3, kita akan melihat beberapa prinsip untuk kita melihat that is coming to all, tetapi bagaimana kita bisa belajar untuk mempercayai dan bersandar kepada Tuhan. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 3, ayat 31. Berbunyi demikian. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Saudara, death is coming to all. Tapi waktu saudara bersandar kepada the one from above, maka setiap kata-katanya, setiap hikmatnya adalah sesuatu yang dapat membuat saudara melihat pengharapan. Kelelahan diri yang kita menjadi konteks hidup saudara dan saya. Waktu kita bersandarkan kepada meaning atau purpose yang Tuhan berikan dari atas, maka itu akan jauh lebih indah daripada apa yang kita pandang di dalam bumi ini. Maka the one from above must be our hope di dalam kehidupan kita sampai kepada kematian. Kedua, saudara, kita lihat dalam pasal 8. Pasal 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas.
Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Maka saudara, ini menjadi satu pengertian bahwa I am from above. Dan waktu kita hidup di dalam dunia ini, kita mau bersandar kepada yang dari dunia, atau kita mau bersandarkan adalah yang bukan dari dunia ini. Kalau dunia ini begitu melelahkan, maka kita perlu untuk sadar bahwa Tuhan, kenapa dia menaruhkan kekekalan kepada hati kita? Karena Tuhan mau saudara dan saya bergantung kepada Tuhan karena He is from above. He is the one from above. Dan He is the one who can give us the hope, eternal life. Dan itu adalah pemberian Tuhan yang sempurna yang dapat berikan. Melalui siapa? Pasal 7. Pasal 7 ayat 3. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Apa yang Tuhan lakukan? Saudara, kalau kita melihat dalam hal itu, Tuhan hendak menyatakan bahwa Dia menyatakan diri. Dia menyatakan bahwa apa yang Dia lakukan adalah dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau sudah nanti lihat kelanjutannya, waktu Yesus menyatakan dirinya, bahkan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka menghina Tuhan. Orang-orang menghina Tuhan yang menyatakan I am the one. Justru akhirnya orang-orang menghina dan mengatakan kamu kerasukan setan. Kamu adalah orang yang bukan dari Tuhan. Kau pasti pakai kuasa Beelzebul dan sebagainya. Saudara, untuk kita mempercayai Tuhan, banyak orang yang akan menghina saudara dan saya. Pasti ada yang akan menghina saudara dan saya. Seperti yang kita bahas di dalam hari Jumat. 4 orang gila yang namanya Dawkins, yang namanya Higgins, yang namanya Sam Harris, yang namanya adalah Daniel Dennett. Mereka 4 orang yang menghina Tuhan, menghina Yesus, dan dengan bangganya untuk mengiyakan bahwa kamilah orang-orang yang paling mengerti kebenaran. Saudara, memang kita adalah orang-orang yang akan dihina di dunia ini. Kita akan dibikin lelah oleh orang-orang yang memaki saudara dan saya sebagai orang percaya. Tapi saudara, saya mau menutup dengan satu ayat terakhir sebelum kita akan tutup. Kita membuka dalam Kolose. Mari kita buka di dalam Kolose pasal 1 ayat 16. Dan saya minta Monica Beijing bisa bacakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 16. Ya, sebentar. Kolose 14 ya. 16 dan 17. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, saudara, ini adalah satu ayat yang menjadi good news bagi saudara dan saya untuk kita melihat bagaimana He is the one dari setiap apa yang ada, dari belum ada sampai ada. Dan kita melihat dari segala kerajaan, kita melihat justru Dia sudah ada dari segalanya. Dan yang menjadi pengharapan, dan sebelum kematian, atau sesudah kematian, Tuhan adalah satu-satunya yang dari sana, yang berasal dari surga, yang dapat memberikan pengharapan kepada setiap kita, bahwa kematian tidak perlu ditakuti. Kematian justru harus dipahami di dalam divine purpose yang benar. Dan divine purpose yang benar justru membuat kita untuk melihat bagaimana apa. Bahwa segala sesuatu
yang ada, semuanya adalah karena Tuhanlah satu-satunya yang layak menerima akan keindahan yang sejati di dalam Dia. Oke, saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya di dalam keadaan pandemik seperti ini. Mari nikmati apa yang Tuhan sudah batasi dalam hidup saudara. Mari melihat kepada kekekalan dalam hati dan jangan bersungut-sungut. Tapi juga mari kita sama-sama untuk melihat kematian akan menjemput saudara dan saya, kematian akan menghentikan kegiatan saudara dan saya, dan sewaktu-waktu hidup saudara akan berhenti. Tetapi apakah the one from above sudah menjadi pengharapan kita semua? The one from above sudah memberikan akan satu keselamatan bagi saudara dan saya. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya. Yesus Kristus satu-satunya yang datang kepada kita semua menjadi penggenapan kekekalan yang dalam hati. Kuncinya adalah di saat Anak Allah memberikan jalan bagi kita. Yesus Kristus satu-satunya menjadi pengharapan hidup saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri, dan mari kita bersama-sama berdoa. Saya minta untuk satu rekan kita untuk berdoa. Saya minta Yevon untuk bisa memimpin di dalam doa. Oke, siap. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, Bapa, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau sampaikan melalui perantara hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel, Bapak. Sekiranya kita belajar hari ini, Bapak, bahwa apa yang kita alami, semua yang kita alami ini akan menjadi tidak berarti bila tidak ada Tuhan yang menempatkan semua ini dalam diri kita, Bapak. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi mungkin keluarga kami atau teman-teman kami yang tertimpa oleh bencana atau segala kemalangan yang ada di dalam COVID ini, Bapak, sekiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada kita, ya Bapak. Ya Tuhan, juga kami sebentar lagi akan melakukan puji-pujian bersama Bapak, sekiranya Engkau memberkati agar apa yang kami berikan semua dapat demi kemuliaan nama-Mu, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur dan doa, amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kain langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku, sebagai Roh Kudus, Kerajaan Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan saudara sekalian, dan mari kita bersama-sama menaikkan akan